Bapa
berbuah di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan telah mati untuk kami. Dan saat ini kami memperingati kebangkitan Tuhan. Amin. Yakin Tuhan, Engkau sudah menang atas maut. Engkau sudah mengalahkan maut. Untuk kami Tuhan bisa bersama-sama dengan Engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau sudah bangkit bagi kami, membuktikan bahwa Engkau menang dan kami semua lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hari Paskah ini kami bersuka cita karena kami sama-sama merayakan kemenangan kami Tuhan yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Paskah yang berbeda ya. Setelah berpuluh-puluh tahun mungkin kita Paskah bersama-sama di gereja ya. Tapi saat ini kita di rumah saja. Amin Bapak Ibu ya. Dan pada pagi hari ini kita merayakan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya, yaitu Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut ya. Dia disalibkan, kita peringati sebagai Jumat Agung, dan hari ini adalah hari Paskah di mana Tuhan Yesus kita bangkit untuk saya dan saudara. Amin. Kita membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak. Roma pasal 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi Roma 8 ayat 37 mengatakan dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bisa selamat bukan karena usaha kita. Ya, kita selamat bukan karena apa yang sudah kita kerjakan.
Karena iman Kristen kita bukan menekankan perbuatan supaya kita selamat. Bukan berarti kita berbuat jahat oke-oke saja, tidak. Tetapi semuanya yang membuat kita lebih dari orang yang menang adalah karena Kristus sudah mengerjakan itu untuk kita. Karena Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan keselamatan itu untuk kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Bapa. Kalau kita menuruti Taurat, kalau kita berusaha hidup sebaik diri kita mungkin, tidak bisa. Dan firman Tuhan berkata, hanya lewat Yesus, jalan kebenaran, jalan keselamatan, satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Bapa, hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang petinju terkenal, ya. Dia mengatakan, sewaktu dia menang bertinju, dia diwawancara oleh seorang wartawan, ya. Dan seorang wartawan ini berkata kepada petinju ini, ya, siapakah pemenang sejati dalam hidupmu? Ya, dia sambil bercanda, petinju ini menjawab, istri saya. Wah, lalu wartawan ini bertanya lagi, kok bisa istrimu adalah pemenang sejati? Ya, saya menghadapi partai tinju saat ini, ya. Dia menghadapi pertandingan tinju saat itu. Dia harus berlatih 6 bulan. Dia harus menaikkan berat badannya dari kelas bulu menuju kelas menengah. Ya, dia harus olahraga mati-matian selama 6 bulan. Dia harus berlatih di sasana tinjunya. Kemudian dia berkata, selesai aku berlatih 6 bulan, ya. Aku bertanding selama 12 ronde. Wah, itu mati-matian, ya. Dia harus menerima pukulan, dia harus berdarah-darah, dia harus memar semua mukanya. Lalu wartawan itu kembali bertanya, lalu apa yang membuat istri Anda menjadi lebih dari seorang pemenang? Apa yang membuat istri Anda menjadi seorang pemenang sejati? Petinju itu, sebentar, biarkan saya melanjutkan cerita saya. Lalu petinju ini menang, ya. Dia menerima sabuk juaranya. Dan petinju ini mendapat hadiah. Dan petinju ini berkata, sewaktu aku pulang, istriku bertanya kepadaku, mana hadiahnya? Ya, lalu dia berikan semuanya kepada istrinya. Petinju ini berkata, aku yang berlatih, aku yang bertanding. Tetapi kita semua menikmati hadiah itu bersama-sama. Tanpa istriku melakukan apapun, dia hanya memberikan semangat kepada saya. Dia hanya menghormati saya sebagai suami. Dia tidak perlu ikut berlatih, dia tidak perlu ikut bertinju, tetapi dia bisa menikmati hadiah yang sudah aku peroleh. Walaupun aku harus berlatih, walaupun aku harus berdarah-darah, walaupun aku harus mati-matian di ring tinju dalam 12 ronde. Dan dia berkata, istriku tidak perlu melakukan semuanya itu. Aku yang melakukannya, tetapi kami menikmati kemenangan kami bersama. Bapak Ibu Saudara, lewat ilustrasi ini saya ingin sampaikan, Tuhan Yesus yang mengalami penderitaan, ya, pada waktu malam sebelum dia disalib, dia sudah berdoa, peluhnya mengeluarkan darah. Malam itu juga Tuhan Yesus ditangkap, dia diadili. Besoknya Tuhan Yesus dianiaya, dia dicambuk 40. Kurang sekali disesal, Tuhan Yesus dipecut. Bapak Ibu Saudara, dia ditelanjangi, dia dipakaikan mahkota duri, dia dipaksa memikul salib. Ya, apakah kita semua ikut dipecut seperti Tuhan Yesus? Apakah kita semua dipakaikan mahkota duri? Apakah tangan kita dipaku? Apakah kaki kita dipaku di atas kayu salib? Dalam 3 jam penderitaannya tergantung di atas kayu salib. Ya, sakratul maut. Dalam masa sekaratnya bahkan Tuhan berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita ikut disalib? Kita ikut dipaku? Kita ikut dicambuk? Tidak. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia memperoleh kemenangan. Dan kemenangan itu Tuhan bagikan untuk saya dan saudara. Supaya kita bersama-sama dengan dia
dapat memerintah dalam kerajaan yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berikan ilustrasi petinju tadi, ya, supaya kita semua dapat menangkap pesan ini. Bahwa seorang petinju ini berlatih bertanding, istrinya tidak ikut menikmati. Tetapi waktu petinju ini memperoleh kemenangan, tentu istrinya ikut menikmati. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus dianiaya, dia disiksa, dia disiksa sebelum menuju kematiannya. Ya. Salib itu merupakan hukuman yang paling hina. Saat itu, ya, hukuman mati yang paling parah. Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang hukuman mati, ya, bandar narkoba dihukum mati, hukumannya tembak, ya, dar, gitu selesai. Bapak Ibu Saudara, ya, tiba-tiba langsung meninggal. Tetapi Tuhan Yesus, orang penjahat zaman dulu yang dianggap penjahat, tidak akan dibiarkan mati dengan mudah. Akan dibiarkan dirinya merasa tersiksa, akan dipertontonkan, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau zaman sekarang tidak boleh hukuman mati, banyak orang yang lihat, tidak boleh, ya, media dilarang masuk, mungkin keluar. Kalau zaman Tuhan Yesus dulu, orang dihukum mati, dilarang, supaya semua orang lihat, ini loh orang berdosa, ini loh orang yang dosanya gede banget sampai hukumannya harus salib, ditelanjangi supaya semua orang lihat, Bapak Ibu Saudara. Dan itu Tuhan Yesus sudah kerjakan. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua, Bapak Ibu Saudara. Hukuman yang paling hina dia jalankan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita ikut ditelanjangi? Apakah kita sudah difitnah saja kemudian kita marah? Apakah kita kecewa sedikit saja lalu kita tersipu? Apakah kita mungkin merasa bahwa kita sudah disakiti lalu kita marah tidak mau mengampuni? Bapak Ibu Saudara, lihat Yesus lewat Paskah ini, dia bangkit mengalahkan maut. Dia mengalahkan kematian. Bahkan dia melepaskan pengampunan di saat yang paling menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak ikut ditelanjangi. Mungkin dalam kehidupan kita merasa, Tuhan kok hidup saya sudah dipermalukan. Tuhan kok hidup saya mungkin, Tuhan katakan, pikulah salib, pikulah kuk yang kupasang. Kalau kita berjalan bersama Yesus, Bapak Ibu Saudara, Roma 8:37. Tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita nggak ikut dicambuk, kita nggak ikut disalib, kita nggak ikut dipakaikan mahkota duri, tetapi kita ikut menerima kehidupan yang kekal. Amin. Karena itu Yesus sudah mengerjakan karya yang terbesar dalam kehidupan kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, ya, supaya kita ini tidak binasa, tetapi yang percaya kepada penyaliban Yesus, yang percaya kepada karya keselamatan yang sudah Yesus kerjakan, yang percaya kepada kebangkitan dan kenaikan Yesus, kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Saya dan saudara, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Karena kita nggak ikut bertanding, tetapi kita ikut merasakan kemenangan. Kita ikut merasakan menikmati, ya, yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan sudah bertanding untuk kita. Dia sudah menang dan kemenangannya adalah untuk saya dan saudara. Apakah hadiah dari kemenangan itu? Kehidupan kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun dapat melihat Bapa kecuali melalui iman. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Hanya oleh iman percaya kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, kita bisa merasakan kemenangan. Bukan karena kita sudah mengerjakan kemenangan itu, tetapi karena Yesus yang sudah mengerjakannya. Dan hasilnya dapat kita rasakan bersama-sama, yaitu kehidupan yang kekal yang sudah menanti saya dan saudara. Marilah lewat Paskah ini kita belajar lewat kehidupan Yesus. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesesakan, sekalipun dalam problema kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tetap yakin satu hal, suatu hari nanti kita berada di Yerusalem yang baru bersama dengan Yesus. Suatu hari nanti penderitaan yang kita alami tidak akan dapat mengalahkan mahkota kemuliaan yang akan kita terima. Amin. Demikian renungan firman Tuhan.
Saya serahkan kepada Bapak kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pada peristiwa ini, sampai pada titik ini, sepertinya iblis menang. Yesus sudah mati. Dan orang-orang yang melawan dia berpesta pora. Orang-orang bersuka cita karena Yesus yang mengatakan dirinya Allah akhirnya tidak benar. Dia mati di salib. Banyak pengolok-pengolok, ya, orang-orang yang menentang dia berkata selesai sudah tentang Yesus yang menyebut dirinya Allah. 3 hari mereka berpesta pora. Tapi pada hari yang ketiga mereka dikagetkan. Mereka terkejut sebab ternyata Yesus yang mati itu bangkit dari kuburan. Haleluya. Ada banyak nabi di dunia ini dan semua sudah meninggal. Masih ada kuburan mereka. Tidak ada yang hidup lagi. Nabi Isa, Yesus Kristus, mati tetapi kuburannya kosong sebab dia telah bangkit dari kematian. Jika Yesus tidak bangkit, maka tidak ada sisa kekristenan kita. Jika Yesus tidak bangkit, selesailah iman percaya kita. Jika Yesus tidak bangkit, habis tamat, tidak ada cerita lagi tentang kekristenan, tentang Yesus. Tetapi syukur kepada Tuhan, dia bangkit, saudara, dan naik ke surga. Dan dia berkata, aku pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kamu di sana. Aku minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus sudah pergi, ada pribadi ketiga, Roh Kudus yang menyertai kita, menyempurnakan, memulihkan gereja Tuhan, siap akan menikah dengan Yesus secara rohani. Kedatangan Yesus kali kedua yang tidak lama lagi untuk menjemput saudara dan saya. Jadi pada hari ini kebangkitan Kristus memberikan sukacita yang luar biasa, memberikan pengharapan yang luar biasa. Kebangkitan Kristus memberikan janji hidup yang kekal, dan kita aminkan apa yang dia katakan, bahwa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita beri kemuliaan buat kebangkitan Kristus. Dia hidup, ada hari besok, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, hidup
baru bagi kami. Kebangkitan-Mu membuat kami lebih percaya kepadamu. Kebangkitan-Mu kami aminkan apa yang Kau katakan. Kebangkitan-Mu memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan masa depan yang baik bagi kami di bumi. Kebangkitan-Mu memberikan janji ya dan amin tentang hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu buktikan bahwa Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak sia-sia kami percaya kepadamu. Kau bangkit sebab Engkau Allah. Kematian tidak dapat menahan Engkau. Dan pada akhirnya, kalau ada di antara kami yang Tuhan kasihi, yang memanggil kami pulang ke tempat, kami percaya bahwa Kau akan datang dan membangkitkan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat GPD Sekitar. Berkati mereka yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah Engkau. Kasih dari Bapa melimpah dalam hidup selalu. Dan anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan dan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus beserta kita sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, bala sampar virus yang merajalela pada saat ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Kau dengar doa hamba-Mu dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.